Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar kalian semuanya? I'm sure, saya yakin kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan apapun. Dan juga dalam keadaan pandemi ini kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga masih tetap semangat untuk belajar walaupun dengan situasi pembelajaran jarak jauh atau daring. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, materi yang saya sampaikan kepada wali kelas kalian, melalui wali kelas kalian sudah sampaikan di grup kelas mungkin. Ini saya meneruskan materi minggu lalu, yaitu terkait dengan prosedur teks. Ya oke. Bersama saya Bapak Sadun Muzakir. Setelah ini akan saya jelaskan apa itu sih materi prosedur teks, walaupun saya sudah berikan melalui materi dalam bentuk foto yang saya berikan kepada wali kelas kalian, tetapi secara penjelasan kan kalian belum mendapatkan. Nah, dalam video ini saya mau menjelaskan. Oke, let's enjoy my video. Prosedur teks. Nanti di sini akan saya jelaskan tentang definition atau pengertian prosedur teks, kemudian language feature atau unsur kebahasaannya, kemudian selanjutnya ada generic structure and example. Jadi struktur teksnya dan juga contohnya. Ya. Yang pertama yang saya jelaskan adalah terkait dengan apa sih prosedur teks. Prosedur teks is a text that explain how people make or do something step by step. Ya, saya ulangi lagi. Prosedur text is a text that explain how people make or do something step by step. Artinya apa? Prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkahnya. Saya ulangi lagi. A prosedur text is a text that explain how people make or do something step by step. Prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkahnya. Jadi prosedur teks itu teks yang digunakan untuk menjelaskan tentang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, gitulah. Betul ya? Paham ya? Bisa dipahami? Oke. Itu pengertiannya tadi. Selanjutnya, language feature, unsur kebahasaannya. Oh, ini ada 3 yang sering digunakan unsur kebahasaan dari yang namanya prosedur teks. Yang pertama itu prosedur teks itu menggunakan imperatif. Apa sih Pak imperatif? Kata kerja perintah. Dulu di kelas 7 itu sudah kalian pelajari itu kata kerja perintah. Contohnya close the door, open the window. Itu ada kata kerja open, close itu kan kata kerja. Nah, di sini digunakan ini. Contohnya misalkan add 2 spoons of sugar into glass. Jadi yang huruf miring dan juga bercetak tebal ini, add, itu kan artinya tambahkan. Jadi add 2 spoons of sugar into glass. Jadi tambahkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam gelas. Kata add, tambahkan, ini adalah imperatif, kata kerja perintah, tambahkan. Ya, tambahkan, kan memerintahkan gitu ya. Kemudian yang kedua, stir well, aduklah dengan baik. Well itu dengan baik ya. Kata stir, aduklah adalah imperatif. Stir ini bercetak tebal. Terus selanjutnya, wait for 10 minutes, tunggu sekitar 10 menit. Kata wait yang bercetak tebal dan miring ini adalah imperatif. Artinya apa? Wait, tunggu. Ya. Jadi si penulis itu membuat kalimat perintah kepada yang mau melakukan, yang mau praktek tata cara atau prosedurnya itu dengan kata kerja perintah. Terus kemudian yang kedua menggunakan noun phrase, kata benda yang mempunyai sifat. Di kelas 8 ini sudah. Ya, di kelas 8. Itu ada thick layer, lapisan yang tebal. Jadi thick ini tebal, layer itu lapisan, jadi lapisan tebal. Ground peanut, kacang tanah. Ya, ground ini sifat, peanut ini kacang. Ground ini kata sifat menunjukkan hidupnya. Ground di tanah. Terus a tight knot, sebuah tali yang ketat. Tight itu ketat, knot itu tali. Ya, jadi tali yang ketat. Tight itu kata sifat. Jadi kalau noun phrase itu kata benda yang mempunyai sifat. Terus selanjutnya ada adverb of manner, kata keterangan cara. Tadi sudah ada well itu dengan baik. Ini ya, well dengan baik, kemudian tightly dengan ketat, thoroughly dengan teliti, carefully dengan hati-hati. Ini unsur kebahasaan yang biasanya dipakai di prosedur teks.
ya. Jadi ini ada biasa digunakan eat, tambahkan, ya, kata kerja add 2 spoons of sugar into the glass, tambahkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam gelas. Nah, add-nya ini adalah kata perintah. Kata perintah ciri khasnya itu mesti verb 1. Ya. Ini kan add verb 1, stir verb 1, wait verb 1, seperti itu. Oke ya, ini language unsur kebahasanya. Jadi pahami? Oke, saya kira bisa lah. Ya, saya kira bisa, kemudian bisa pahami. Saya lanjutkan ke slide yang ketiga adalah terkait dengan generic structure and example. Jadi struktur teks dan contohnya. Perlu kalian ketahui, generic structure dari procedure text itu ada 3 di sini. Generic structure ini generic structure ya. Yang saya tunjuk ini generic structure. Generic structure yang pertama itu ada aim, goal, or title. Jadi artinya aim, goal itu artinya tujuan, title itu judulnya, ya, judulnya. Ya. Terus yang kedua itu materials, bahan-bahan dan juga alat-alat yang digunakan itu materials atau bahan-bahan atau alat yang digunakan. Selanjutnya ada steps atau langkah atau prosedurnya. Nah, saya kasih contoh di sini, saya pasangkan langsung dengan contohnya. Generic structure, aim pertama judul atau goal tujuan, ya, atau titlenya ini how to make a glass of pineapple juice. Ya. Cara atau bagaimana cara membuat segelas jus nanas. Nah, jadi ini kan ini apa? Judulnya how to make a glass of pineapple juice itu adalah aim, ini adalah goalnya, ini adalah titlenya ini, sorry. Ini ada tujuannya ini membuat sebuah jus nanas. Jadi bagiannya itu ada 3. Yang pertama ini judul atau tujuannya harus ada ini. Ya, cara membuat nasi goreng, cara menyalakan televisi boleh, seperti minggu lalu saya sudah berikan itu. Cara apa lagi? Membuat perahu kertas itu juga prosedur. Terus yang kedua materials atau bahan-bahan. Ini dalam membuat jus nanas. Ini ada 1 pineapple buah nanas, 2 tablespoon of sugar, 2 sendok makan gula, terus kemudian sweetened condensed milk, susu kental manis, and ice cube, es batu. Nah, ini materialnya atau bahan-bahannya. Terus kemudian yang ketiga steps, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini dari awal, biasanya dari awal sampai penyajian atau sampai selesai yang namanya prosedur itu. Pertama itu ada first prepare blender. Ya, first prepare a blender. Pertama siapkan blender. Oh iya, saya sampaikan. Ciri khas prosedur itu paling kelihatan itu lagi, paling mencolok itu satu, dia menggunakan urutan. First, ada second, ada next, ada after that, ya. Ada finally. Ini sering sekali, mesti kata-kata ini sering digunakan ketika di dalam prosedur teks. Saya ulangi lagi, ada first, pertama-tama, second, kedua, and then, dan selanjutnya, next, selanjutnya, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Nah, ini sering digunakan. Ini materi ini sudah saya sampaikan dulu sebelum PHB, tetapi saya ulang lagi untuk lebih memperdalam lagi di setelah PHB ini, karena memang dulu belum saya jelaskan terkait dengan ini. Ya. Jadi mumpung ini saya membuat video, jadi saya jelaskan. Ya, tadi terkait dengan stepnya, ya, langkah-langkahnya ini, ya, langkah-langkahnya ini tadi ada ciri khasnya menggunakan first, second, next, after that, terus finally, apalagi and then, dan kemudian. Nah, ini ciri khasnya lagi. Step dia juga biasanya menggunakan tadi saya sampaikan kata kerja imperatif, ya, kata kerja perintah. Contohnya prepare, siapkan, terus cut the pineapple, potong nanas, itu juga imperatif. Turn on the blender, nyalakan blender. Kemudian add sugar and ice cube, tambahkan gula dan es batu. Itu kan kata perintah seperti itu. Bisa dipahami ya?
Prosedur teks itu ada 3 generic strukturnya atau strukturnya, ada goal, aim atau title, tujuan, judul, kemudian ada material, bahan-bahan atau alat-alatnya, terakhir ada step atau langkah-langkahnya. Bisa dipahami? Oke, kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya di nomor WA saya, pasti sudah punya semuanya kelas 9 seperti itu. Oke, thank you for watching my video. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di video-video saya selanjutnya terkait dengan materi bahasa Inggris. Thank you for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.